Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu kembali dengan Ibu Eva Puspitasari. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah. Peredaran darah pada manusia disebut juga dengan peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Artinya, peredaran darah tertutup adalah karena darah mengalir di dalam pembuluh darah. Dan disebut juga sebagai sistem peredaran darah ganda karena dalam satu kali peredaran darah akan 2 kali melewati jantung. Fungsi sistem peredaran darah. Yang pertama sebagai transportasi. Makanan, garam mineral, gas, hormon, enzim, dan zat lainnya akan dibawa oleh darah untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dan zat sisa-sisa metabolisme akan dibawa oleh darah menuju ke paru-paru, ginjal, dan kulit untuk dikeluarkan dari tubuh. Yang kedua, sebagai penjaga suhu tubuh. Metabolisme akan menghasilkan energi berupa panas, dan darah akan membawa energi panas tersebut ke seluruh tubuh. Yang ketiga, sebagai perlindungan. Darah akan melindungi tubuh terhadap cedera dan invasi benda asing. Kemudian, darah akan melakukan mekanisme pembekuan darah dan mencegah tubuh kehilangan darah. Komponen sistem peredaran darah. Yang pertama adalah darah. Yang kedua, alat peredaran darah. Terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Darah merupakan jaringan ikat khusus. Darah lebih berat dan lebih kental daripada air, berbau khas dan memiliki pH 7,35 sampai 7,45. Nah, warna darah bervariasi, bisa merah terang hingga merah tua kebiruan, tergantung pada kadar oksigen yang dibawa oleh sel darah merah. Komponennya terdiri dari 55% cairan kuning, disebut dengan plasma darah, dan 45% padatan atau butiran darah. Butiran darah ada 3 macam, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Plasma darah adalah cairan berwarna bening kekuningan, mengandung 92% air, 7% protein plasma, dan 1% bahan campuran kompleks organik, anorganik, dan gas darah. Protein plasmanya terdiri dari albumin, yaitu protein plasma yang terbanyak disintetis di hati, diedarkan melalui darah dan berperan untuk menjaga tekanan osmosis koloid. Protein globulin sekitar 35%, alfa, beta, dan gamma globulin. Kemudian fibrinogen membentuk sekitar 4%, disintesis di hati dan berfungsi pada mekanisme pembekuan darah. Dan bahan campuran kompleksnya terdiri bahan organik, ada glukosa, lemak, urea, asam urat, garam mineral, garam kalsium, magnesium, dan besi. Terakhir, gas darah, oksigen, karbon dioksida, dan nitrogen.
Sel darah merah bentuknya seperti cakram bikonkav. Dibungkus dengan membran sel permeabilitas tinggi yang bersifat elastis dan fleksibel. Warna eritrosit tergantung pada hemoglobinnya. Jumlah pada pria dewasa sekitar 5 juta per cc dan pada wanita dewasa sekitar 4,5 juta per cc. Fungsi dari sel darah merah adalah mengedarkan oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikat oksigen adalah hemoglobin. Nah, pembentukan eritrosit sendiri terjadi di sumsum merah tulang dan diatur oleh hormon eritropoietin. Sel darah putih atau leukosit. Sel darah putih tidak berwarna, bersifat bening dan bentuknya tidak tetap. Fungsi utamanya adalah untuk melawan kuman yang masuk ke dalam tubuh dan membentuk zat antibodi. Pada orang dewasa terdapat sekitar 5.000 sampai 10.000 per cc. Nah, leukosit bersifat fagosit. Keping darah, trombosit, disebut juga sel darah pembeku. Jumlahnya pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 per cc. Di dalam trombosit terdapat banyak sekali faktor pembekuan. Di antaranya adalah faktor ke-8 anti-hemofilik faktor. Golongan darah adalah klasifikasi darah suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Terdapat agglutinogen, yaitu protein darah yang ada dalam eritrosit dan memiliki fungsi sebagai antigen dalam darah. Kemudian ada agglutinin, adalah protein yang terdapat dalam plasma darah, disebut juga antibodi, di mana protein ini bisa menyebabkan agglutinasi. Penggolongan darah sistem ABO ditemukan oleh ilmuwan Austria bernama Karl Landsteiner pada tahun 1930. Penggolongan darah sistem ABO dilakukan berdasarkan ada atau tidak adanya antigen agglutinogen tipe A dan tipe B pada permukaan eritrosit dan antibodi agglutinin tipe alfa anti A dan tipe beta anti B di dalam plasma darahnya. Nah, sini golongan darah A memiliki agglutinogen A dan agglutininnya beta. Golongan darah B memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa. Golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B, tidak memiliki agglutinin. Golongan darah O tidak memiliki agglutinogen, memiliki agglutinin alfa dan beta. Penggolongan darah sistem rhesus ditemukan oleh Karl Landsteiner dan Wiener pada tahun 1940. Mereka melakukan riset
dengan menggunakan darah kera rhesus Macaca mulatta, yaitu spesies kera yang banyak dijumpai di India dan Cina. Penggolongan darah sistem rhesus ini berdasarkan ada dan tidak adanya agglutinogen atau antigen RhD pada permukaan sel darah merah. Ada dua jenis golongan darah. Yang pertama rhesus positif, berarti di dalam agglutinogennya mengandung faktor RhD. Kemudian rhesus negatif, tidak memiliki agglutinogen RhD. Transfusi darah adalah proses transfer darah dari seseorang ke sistem peredaran darah orang lain. Di sini ada dua komponen. Seorang sebagai pemberi darah disebut donor, dan seseorang sebagai penerima darah disebut dengan resipien. Pada saat mentransfusikan darah, harus diperhatikan pada donor adalah agglutinogennya dan pada resipien adalah agglutininnya. Kita lihat kembali, untuk donor agglutinogennya golongan darah A, agglutinogennya A. Golongan darah B, agglutinogennya B. Golongan darah AB, agglutinogennya AB. Dan golongan darah O tidak memiliki agglutinogen. Kemudian dari resipien penerima golongan darah A, agglutininnya adalah beta. Golongan darah B, agglutininnya adalah alfa. Golongan darah O, agglutininnya adalah alfa dan beta, anti A dan anti B. Kemudian golongan darah AB, agglutininnya tidak ada. Ketika proses transfusi, donor akan memberikan darahnya kepada resipien. Misalkan donor A, kemudian resipien penerimanya adalah A. Kita lihat, pada donor dengan golongan darah A memiliki agglutinogen A. Kemudian golongan darah A memiliki agglutinin beta, sehingga di sini tidak akan terjadi penggumpalan. Proses penggumpalan itu terjadi ketika agglutinogen A bertemu dengan agglutinin alfa. Kemudian agglutinogen B ketemu dengan agglutinin beta, anti B. Jadi A ketemu anti A, B ketemu dengan anti B, akan terjadi penggumpalan. Oke. Contoh golongan darah A, tadi agglutinogennya A, diberikan kepada golongan darah B. Ya, golongan darah B ini memiliki alfa anti A. Jadi A ketemu dengan anti A tidak cocok. Maka akan terjadi penggumpalan. Kemudian golongan darah A diberikan kepada golongan darah AB. Karena AB tidak memiliki agglutinin, sehingga tidak ada faktor yang bisa membekukan darah. Bisa transfusi terjadi. Kemudian golongan darah A diberikan kepada golongan darah O. Di sini golongan darah O itu memiliki agglutinin alfa dan beta, sehingga A ketemu dengan alfa anti A, terjadi penggumpalan darah. Nah, bisa dilihat golongan darah O
golongan darah O ini dia memiliki aglutinin alfa dan beta, sehingga golongan darah O dari keempat jenis golongan darah dia hanya bisa menerima dari O saja. Kita lihat yang golongan darah AB. Karena dia tidak memiliki aglutinin, faktor yang akan menyebabkan aglutinasi, maka ketika diberikan donor dengan golongan darah O akan cocok. Diberikan golongan darah B kepada AB juga cocok. Diberikan kepada AB akan juga cocok. Sehingga golongan darah AB disebut dengan resipien universal. Dan golongan darah O, ya, karena dia tidak memiliki aglutinogen, diberikan kepada golongan darah A cocok sesuai, diberikan kepada golongan darah B cocok, ya, maka golongan darah O disebut dengan donor universal. Sekian penjelasan kali ini. Kita akan bertemu di part selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.